Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang mengenai wacana relokasi pasar kordon yang ada di kawasan Buah Batu ataupun juga tepatnya di samping Jalan Terusan Buah Batu. Kita masih berbincang bersama Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Bapak Heri Hermawan, dan juga anggota DPD Kota Bandung Komisi B, Bapak Haji Asep Mulyadi. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Heri bahwa ini sebetulnya baru wacana tapi tampaknya sudah siap nih Pak ya, nanti akan dibangun seperti apa ketika relokasi. Nah, ini metode seperti apa ataupun juga mungkin seperti apa gambaran yang juga nanti akan dipersiapkan terutama oleh PD Pasar Bermartabat yang siap menyambut nih wacana dari pemerintah Kota Bandung, Pak Heri? Ya. Intinya PD Pasar Bermartabat itu siap ya untuk mendukung rencana-rencana pemerintah Kota Bandung untuk merelokasi atau merevitalisasi sebuah pasar. Dan intinya juga bahwa untuk mempersiapkan kegiatan tersebut kita sudah melakukan beberapa tahapan. Pertama adalah tentu saja membuat tadi seperti kita membuat studi kelayakan seperti berapa besar lokasi tanah yang akan bisa kita lakukan dengan besaran ya, dengan besaran yang sesuai dengan kelayakan. Kemudian juga kita sedang membuat AMDAL untuk hal tersebut, mendukung tidak hanya dari segi analisa dampak lingkungannya. Dan untuk pembangunannya kita ada beberapa metode ya. Jadi karena pemerintah Kota Bandung ini memberikan penyertaan kepada PD Pasar Bermartabat berupa modal IMBRAN. IMBRAN itu adalah pengalihan beberapa tanah milik pemerintah Kota Bandung kepada PD Pasar. Dan antara lain adalah tanah yang di kordon ini. Jadi tanah kordon ini merupakan modal dari pemerintah Kota Bandung untuk PD Pasar. Karena memang tidak digunakan atau belum digunakan, kita coba alihkan ke situ. Dan untuk pembangunannya ada dua metode. Pertama adalah kita bisa mengajak pihak investor swasta untuk membangunkan bangunan sesuai dengan keinginan kita. Kita tentu saja setelah kita gambar, kita sesuaikan dengan kebutuhan, nanti bentuk arsitekturnya seperti apa, itu juga pasti akan berulang-ulang kali melakukan asistensi, tetapi intinya mereka yang membangunkan. Nah, ini dengan sistem BOT. Jadi di BOT kan dibangunkan oleh mereka dan mereka yang mengelola pasar. Atau bisa juga dengan BTO. Kalau BTO kami yang membangunkan. Jadi kalau PD Pasar Bermartabat punya modal, kita akan bangunkan, habis itu diserahkan kepada mereka sebagai pengelola. Gitu. Jadi dengan dua model ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Begitu. Dua model ini, yang pertama juga ditawarkan kepada investor seperti itu, dan satu lagi bisa dikelola oleh PD Pasar Bermartabat secara langsung kalau ada modal. Nah, ini berbicara modal sendiri nih Pak, ini cukup menarik untuk membangun sebuah pasar. Tentunya juga terutama ini merelokasi akan membutuhkan banyak sekali anggaran yang juga tidak sedikit seperti itu. Ini bagaimana untuk masalah anggaran ini nih Pak? Dan juga nanti saya akan singgung ke DPRD, apakah DPRD juga akan mendorong untuk menyuntikkan modal atau seperti apa? Terlebih dulu dari Pak Heri. Baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh anggota Dewan Pak Haji Asep Mulyadi bahwa untuk tahun ini memang rencana untuk relokasi pasar kordon belum masuk. Artinya untuk pembangunan pasar kordon bisa dilakukan pada tahun ini berupa kajian-kajian lebih dahulu termasuk RAB-nya. Jadi kira-kira berapa tuh kebutuhan untuk membangunkan pasar yang sesuai pada kebutuhan. Oleh karenanya itu kita untuk tahun ini kita juga dalam tanda kutip kita tidak juga mengajukan pengajuan modal begitu ya ke pemerintah kota, karena pemerintah kota sudah menitipkan sebenarnya sudah memberikan dana 100 miliar pada waktu PD Pasar Bermartabat berdiri, itu digunakan untuk merevitalisasi beberapa pasar. Tetapi tidak termasuk yang kordon. Jadi istilahnya untuk kordon ini memang tantangannya adalah bagaimana PD Pasar bisa mencari investor di luar. Artinya kita harus mandiri, Pak Irfan, untuk mencari mitra-mitra kerja kita di swasta yang kira-kira mau berinvestasi untuk mengembangkan pasar. Kita akan siapkan. Insya Allah itu mudah-mudahan ya bisa dilakukan, karena waktu setahun ini kita bisa agak leluasa untuk mencari juga investor yang kira-kira bisa
atau mau ikut bermitra dengan kita membangun pasar sesuai dengan kebutuhan. Oke, Seperti itu. baik. Catatannya PD Pasar sudah harus mandiri seperti itu. Tapi Pak Asep emang tidak bisakah mungkin dalam artian ini tadi kalau disampaikan oleh Pak Heri ini tidak masuk loh pasar kordon dari penyertaan modal 100 miliar tadi untuk relokasi ini. Ini bagaimana anggota DPRD untuk melihatnya dan memang secara fakta ini tidak bisa disuntikan modal atau seperti apa nih Pak Asep? Jadi kan PD Pasar ini ke depan kan jadi Perumda ya. Artinya bahwa kita mendorong agar PD Pasar itu mandiri. Ya, mandiri, dia berkembang, bahkan pengelolaannya jauh lebih profesional, begitu kan. Sebetulnya kalau kami dari masyarakat, mewakili masyarakat, simple aja kan. Bagaimana pasar itu bisa diakses oleh masyarakat, jualannya laku, harga juga tidak terlalu tinggi, gitu kan. Masyarakat tidak macet, kan begitu sebetulnya simple gitu kan. Nah ini yang harus jadi target dari relokasi itu. Ya jangan sampai relokasi berjalan, modal keluar besar, kemacetan tetap berlangsung, begitu kan? Dan masyarakat kadang-kadang jadi malas masuk ke dalam pasar karena apa? Kadang-kadang harga jadi lebih mahal. Ini tantangan buat PD Pasar ke depan. Bagaimana dengan kemandirian itu yang didorong oleh kami untuk mandiri itu betul-betul bisa menghasilkan, bahkan memberikan kontribusi justru kepada pemerintah kota. Ya, masyarakat diuntungkan. PD Pasarnya maju, pemerintah kotanya dapat untung, kan itu harapan kami sebetulnya. Jadi saya yakin PD Pasar ke depan ini mampu menarik investor, ya, menawarkan kepada beberapa investor untuk ikut terlibat membangun Kota Bandung ini, terutama juga pasar. Dan saya yakin pasar kalau dikelola dengan bagus, dengan baik, ini juga bisa menjadi destinasi wisata. Ya, orang bisa datang ke pasar nyaman, bersih, begitu kan? Apalagi saya dengar di pasar kordon ini kebanyakan penjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Artinya kan dibutuhkan tempat yang higienis, tempat yang bersih, begitu kan? Sehingga masyarakat juga lebih nyaman untuk melakukan pembelanjaan di situ. Oke, baik. Selain juga tadi mungkin Pak Asep yang telah disampaikan ada beberapa catatan baik itu lokasi, akses jalan dan sebagainya. Kalau kita melihat mengenai pedagang itu sendiri nih Pak ya, apa yang juga menjadi catatan terutama bagi pemerintah Kota Bandung dalam tadi memberikan agar mereka para pedagang ini mau loh direlokasi. Tentunya itu tidak mudah Pak Asep seperti itu. Ya, karena namanya pedagang ini mereka kan tadi sudah punya pelanggan. Dan perpindahan sebuah tempat berdagang ini membutuhkan keseimbangan baru. Kan namanya jualan tuh pasti harganya, ya, kemudian tempatnya, promosinya. Nah, mengenai tempat ini sangat penting bagi para pedagang. Jadi ketika ada relokasi, sering para pedagang ini ada kekhawatiran untuk pindah tempat ini. Pertama, sering ada beberapa pasar yang ketika relokasi itu tidak layak. Ya, misalnya gelap, ada juga tempat-tempat pasar yang banjir. Mohon maaf, ini harus jadi perhatian juga dari PD Pasar, begitu kan? Satu contoh, ada satu pasar, ya, dulunya dibangun, mau direlokasi, kemudian dipindahkan dulu para pedagangnya. Ketika dipindahkan, harusnya pindah lagi, itu udah keenakan di tempat yang baru. Karena pertama sudah punya pelanggan, kemudian di tempat yang barunya ternyata belum layak. Nah ini jadi perhatian kalau nanti kerjasama baik dengan pihak ketiga terutama, dipastikan bahwa pihak ketiga betul-betul yang punya tanggung jawab baik begitu untuk bagi para pedagang untuk bisa dioptimalkan. Baik. Dan bagaimana PD Pasar menjawab tantangan tersebut terutama ketika memang nanti sudah ada investor dan juga pihak ketiga yang mungkin nanti akan juga bekerja sama atau mengelola pasar ke depannya seperti itu pemirsa. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.